Tatkala berbicara tentang pembersihan hati, maka kita berbicara tentang perjuangan. Karena membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan. Hanya orang-orang yang spesial yang Allah pilih untuk senantiasa memperhatikan hati mereka. Kita terpedaya hanya memperhatikan zohir kita. Perhatian terhadap zohir adalah hal yang manusiawi, tetapi seringkali kita lupa bagaimana batin kita. Maka seharusnya barometer kita diubah, yaitu lebih memperhatikan hati daripada zohir. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang bersih hatinya, lagi jujur lisannya." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami mengerti. Namun apakah hati yang bersih itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah orang yang bertakwa, lagi bersih. Tidak melakukan dosa, tidak ada kezaliman, dan tidak ada kejengkelan, dan tidak ada hasad kepada orang lain." Hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang menginginkan hatinya bersih harus sering membersihkan hatinya sebagaimana rumah yang harus setiap hari disapu. Adapun ciri-ciri hati kita bermasalah adalah tidak khusyuk dalam sholat. Ketika sholat, banyak yang dunia kita pikirkan. Pikiran kita menerawang kemana-mana. Tidak betah berlama-lama baca Al-Quran. Tidak menangis ketika membaca Al-Quran. Mudah suuzon dengan orang lain, dan banyak hal yang lainnya. Berikut ini 10 poin kiat-kiat membersihkan hati. Yang pertama, menjaga lisan. Diisyaratkan Nabi SAW dalam hadis, tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai lurus hatinya. Dan tidak ada istiqomah hatinya sampai lurus lisannya. Dalil ini sangat kuat menunjukkan bahwa lisan sangat besar pengaruhnya terhadap hati. Ulama berkata bahwa hati ini ibarat wajan yang siap diisi dengan apa saja. Sumber untuk mengisi hati tersebut adalah lisan, pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan mengisi hati seseorang. Maka hendaknya seseorang menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, dan apa juga yang dia lihat. Sedangkan hati ini hanya menerima. Maka hati-hatilah terhadap apa yang dibicarakan dan topik yang dibicarakan. Jauhkan diri dari namimah, ghibah, dan yang lainnya. Yang kedua, perbanyak beristighfar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, jika seseorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah dalam hatinya satu titik noda hitam. Seandainya ia berhenti dan beristighfar kepada Allah, maka akan dihilangkan titik hitam tersebut. Tetapi jika dia kembali lagi bermaksiat, niscaya noda-noda tersebut akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Jangan terlalu banyak mengetahui urusan orang lain dan jangan mendengarkan kejelekan orang lain. Dalam hadis Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Jangan seorang pun dari sahabatku menyampaikan tentang seorang pun. Aku ingin keluar melihat kalian dengan hati yang bersih." Kita akan lebih bahagia ketika kita tidak mengetahui urusan orang lain, maka berusahalah untuk tidak mendengar keburukan orang lain. Yang keempat, berusaha tentram dan bahagia tatkala sendiri. Latihlah diri kita merasa nyaman tatkala sedang sendiri. Kita akan merasa nyaman ketika bertemu teman, tetapi jangan sampai kita hanya merasa nyaman ketika bersama dengan teman. Kita harus melatih diri untuk merasa tatkala sendiri, karena waktu kita sendiri akan lebih lama. Diisyaratkan dalam hadis bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seorang yang sendirian dan mengingat Allah, maka ia meneteskan air mata. Yang kelima, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hatinya menjadi tentram. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah akan semakin banyak mengingat kita, sebagaimana firman-Nya. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Jika ingin mendapatkan perhatian Allah, banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Allah yang membuat kita bahagia, Allah lah yang memegang hati setiap manusia. Yang keenam, latihlah diri untuk ikhlas. Tanda kebahagiaan seseorang hamba adalah ikhlas kepada Allah dan berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Ikhlas artinya tidak mengharap pujian orang lain, tetapi mengharapkan bagaimana komentar Allah terhadap dirinya. Maka dia akan melatih diri untuk senantiasa mengkoreksi niatnya supaya selalu ikhlas kepada Allah. Semakin kita melakukan semua hal karena Allah, maka kita akan semakin bahagia, tidak peduli dengan komentar orang lain. Kita harus berlatih untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Bagaimana caranya? Di antaranya, berusaha untuk menyembunyikan amal saleh. Yang ketujuh, membantu orang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan tentang kerasnya hatinya dan meminta solusi kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, "Kalau engkau ingin hatimu lembut, maka berilah makan orang miskin dan usapkan tanganmu kepada kepala anak yatim." Intinya ini sekedar contoh untuk memperhatikan orang susah. Tidak ada sesuatu yang dibagi yang tidak pernah habis kecuali kebahagiaan.
Semakin kita membagi kebahagiaan, maka kita akan semakin bahagia. Yang kedelapan, jangan memasukkan dunia di hati. Letakkanlah dunia di tangan, jangan di hati. Boleh kita puja dunia, tetapi janganlah terlalu perfect dan high class. Karena hal seperti ini akan membuat hati kita rusak. Belum lagi terjangkit penyakit sombong dan keangkuhan. Orang yang punya benda yang high class, mau tidak mau akan berpengaruh terhadap hatinya. Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia yang akan kita tinggalkan? Nabi SAW berkata, apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan dunia ini seperti orang yang sedang berjalan kemudian singgah di sebuah pohon. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dan sebatang pohon yang ia tinggalkan tersebut adalah dunia. Yang kesembilan, senantiasa menerima takdir. Penerimaan terhadap takdir Allah akan menyebabkan kita senantiasa husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kiat yang paling kuat untuk membuat hati yang bersih adalah menerima takdir Allah. Kita semua hidup dengan ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Ketika kita menerima takdir dan ujian Allah tersebut, maka hati kita akan bersih. Yang ke-10, doa. Sebab yang paling utama untuk membersihkan hati dari 9 sebab sebelumnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah, Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Mintalah kepada Allah agar hati kita diluruskan, dibersihkan, diistiqomahkan. Jangan buat hati kita sebagai hati yang mencintai kemaksiatan. Bacalah doa tersebut dan renungkanlah maknanya. Berikut 10 poin kiat-kiat membersihkan hati. Barakallahu fikum.